Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di MKD Jelma Channel, dimana channel yang selalu menyajikan kisah nyata, cerita misteri, cerita mistis, cerita horor, cerita mitos, dan cerita tentang legenda ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang serta apapun, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan, setan, jin, dan manusia. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau meneruskan cerita di Sapa Arwah Korban Pembunuhan part yang kedua ya teman-teman, yang insya Allah kali ini adalah part yang terakhir. Baik teman-teman, kita langsung saja ke ceritanya. Nah teman-teman, pada saat si bapak itu sudah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, tentunya setelah diotopsi itu dibawa pulang ke rumahnya, yaitu rumah duka. Dan pada saat itu di tengah malam ya, sekitar jam 1 lah ya, 1 jam 2 itu, jadi yang nunggu jenazah di rumah itu sedikit teman-teman, cuman ada beberapa orang ya, itu salah satunya saya itu. Singkat cerita, pagi harinya si mayat si bapak ini dibawa pulang ke kampungnya, alias dikuburkan di kampungnya, yaitu pulau Seberang ya teman-teman. Ya kalau zaman dulu tahun 93 itu, kalau naik mobil biasa bisa makan waktu sehari semalam, kurang lebih segitu gitu. Nah di sini yang apa itu namanya, di sini yang menunggu rumah duka itu cuman saya teman-teman. Teman-teman tahu sendirilah ya, nungguin rumah dan orang yang meninggal karena dibunuh itu rasanya super duper ngeri teman-teman. Tapi saya nungguin rumahnya tuh nggak semalaman suntuk ya, alias soalnya kalau jam 7 sore, jam 7 malam itu saya berangkat kerja teman-teman, yaitu ke Muara Baru ya, itu ya, pulang kerja itu sekitar jam 1, jam setengah 2, itu paling lambat jam 2 paling lambatnya. Dan anehnya pada saat saya udah pulang kerja itu sopir saya, waktu itu saya masih jadi kenek ya teman-teman ya, kenek kadang-kadang nyopir gitu, karena mobil satu itu sopir 2 gitu ya, dia yang satu nyopir, besoknya gantian saya nyopir, seperti itu. Nah teman saya yang namanya Samin ini pulang ke rumah itu, tepatnya di Lagoa, Jakarta Utara, dekat PT Bogasari teman-teman. Ya secara otomatis saya sendirian jagain rumah itu ya, ngerinya teman-teman ya, sendirian tanpa teman itu, ya Allah. Dan pada saat itu saya beranikan diri nyuci mobil tengah malam, karena mobil kalau nggak dicuci teman-teman bau amis, karena muatnya itu ikan basah ya, ikan basah dikirim atau distribusikan ke pasar tradisional lah. Dan anehnya itu pada saat saya mau ngambil selang di dapur ya, itu sebelum saya masuk ke dapur itu, dari kejauhan ya kira-kira ada 5 meter lah ya,
karena memang rumahnya gede teman-teman. Itu di ruangan dapur itu ada kertas koran. Jadi kertas koran tuh ngangkat sendiri teman-teman. Koran ini kan di atasnya apa, penutup ini nasi ya, yaitu kertasnya ini ngangkat sendiri, dan itu nggak ada siapa-siapa teman-teman. Yang disitu saya antara takut dan mau lari. Kalau lari kemana? Itu tengah malam, gerbang udah dikunci. Saya beranikan diri teman-teman, ngambil apa itu namanya, ngambil selang, langsung saya menyibukkan diri dengan menyuci mobil. Ya sambil nyanyi-nyanyi, tapi namanya hawa merinding ini luar biasa, merinding banget. Sesekali kadang ada suara aneh di dapur, klotak. Jadi kayak orang ngambil piring itu teman-teman, kayak orang mau makan tuh gimana sih ya, seperti itu. Dan ini teman-teman, saya alamin ini, saya nunggu rumah ini selama 40 hari 40 malam sendirian tuh. Dan singkat cerita, pada satu ketika itu udah, kalau nggak salah itu pas malam 7 harinya. Yang pas malam 7 harinya ini saya nggak sadar bahwa kalau itu tuh malam 7 harinya si bapak ini gitu. Tahlilan di kampung. Tepatnya jam 2 malam setelah saya habis nyuci mobil itu ya. Itu kan biasanya kalau mobil muat ikan teman-teman, setelah muat dicuci, setelah bersih dilap kering, terus disemprot pakai solar dicampur dengan oli bekas supaya nggak karatan, karena ikan basah itu apa, dicampur dengan air asin teman-teman, air garam, supaya nggak cepat busuk, tetap segar ya, seperti itu. Pada saat saya lagi apa itu namanya ngocok yang namanya apa, mencampur solar sama oli bekas ini, itu tiba-tiba dari arah belakang saya itu ada suara manggil saya, entah manggil entahnya apa, yang pasti itu sampai 2 kali teman-teman. Mod di itu saya saking kagetnya saya lari sampai nabrak mobil teman-teman, karena mobil kan di depan saya ya gitu, di garasi. Nah setelah itu saya setengah berteriak, "Pak, jangan nakut-nakutin, kenapa sih?" kata saya. Udah gitu suaranya hilang teman-teman. Udah saya lanjut nyemprotin apa namanya mobil kan, nggak taunya itu suara datang lagi, Mod. Dan itu saya hampir pingsan teman-teman. Ya maklumlah, pada saat itu saya itu masih apa ya, polosa, masih belum tahu apa-apa teman-teman gitu. Jadi ya seperti itulah. Nah besoknya saya ngajak teman saya yang namanya Pendi. Nah Pendi ini teman saya aslinya orang Karawang ya. Saya rayu dia, tapi dia nggak mau teman-teman. "Pen, ntar malam teman saya ya." "Kemana Mahmud?" "Ya temenin tidur di rumah, nemenin saya sendirian nggak berani Pen," kata saya teman-teman. "Ogah," kata teman saya itu, kata Pendi, "walaupun kamu bayar saya 1 juta per malam, saya nggak bakal mau Mahmud." "Saya takut." "Ya takut kenapa? Waktu masih hidup kan akrab sama Bapak. Kenapa setelah mati kamu jadi takut Pen?" "Hidup sama mati itu beda Mud. Kalau masih hidup mau bisa bercanda, sekarang mati. Udah gitu matinya di penggal orang lagi. Gimana nggak serem kan? Waktu kepalanya itu jenazah yang diangkat teman-teman sama polisi itu, ini lehernya hampir putus, matanya melorot teman-teman. Dan itu berlaku sampai 7 hari. Setelah 7 hari teman-teman ya alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu ya. Rasa apa namanya, rasa takut sedikit-sedikit pasti ada ya gitu. Tapi itulah ya sedikit cerita tentang
disapa, yaitu tentang saya disapa, entah disapa entah ditakut-takutin, yang pasti disapa ya, arwah si bapak yaitu korban pembunuhan. Ya pada dasarnya soal doa teman-teman, ya pastinya saya doakan, karena biar bagaimanapun dia itu baik sekali sama saya teman-teman. Nggak punya SIM dibikinin SIM, mau makan tinggal makan, tidur dikasih tempat, ya yes, pokoknya ya enak lah itu, karena memang beliau ini punya anak cuma satu semata wayang, yaitu perempuan ya. Ya itulah teman-teman sedikit cerita dari saya tentang disapa arwah korban pembunuhan ya. Jika ceritanya kurang menarik atau kurang bagus, sekiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.